mendobrak tersendiri. Dan ini merupakan skuad dari Persema Malang Asuhan Subangkit. Ya, kecuali di lini belakang, khususnya di bagian tengah, Persema berada di posisi full tim. Kita lihat ada Kasan Soleh yang ternyata digeser dan menemani Semi Pierre Patrick di lini belakang, sehingga Rowi Gaspar dan Bima Sakti tetap berada di lini tengah. Dan ini merupakan skuad dari Sriwijaya FC Palembang Asuhan Rahmat Darmawan. Ya, inilah Dream Team Liga Super 2009. Di lini belakang Karis Yulianto memimpin, dan lini tengah ada Ponario mengomandoi lini tengah didampingi oleh Zahrahan, sang inspirator, dan goal getter mereka ada Obiora yang memeriksa persiapan terakhir tentunya. Dan kick off babak pertama telah dimulai. Persema Malang melawan Sriwijaya FC Palembang langsung dari Stadion Gajayana. Karis Yulianto langsung kirimkan bola ke depan. Terlampau mudah, ada Jainal Ikhwan di sana bermain sebagai fullback pada pertandingan sore hari ini. Brima Pepito Sanusi, pemain asal Sierra Leone. Ya, memang cukup unik perubahan posisi yang dilakukan oleh pelatih Subangkit, menggeser ataupun memundurkan posisi dari Jainal Ikhwan. Di awal-awal karir bersama Petrokimia Putra, Jainal Ikhwan bermain sebagai seorang striker. Lalu oleh pelatih Subangkit agak digeser sedikit ke posisi sayap dan sekarang menjadi fullback ataupun back sayap kanan. Tampaknya menyentuh Precious tadi. Berwarga negara Singapura dan bermain untuk tim nasional Singapura walaupun dilahirkan di Nigeria. Siap dihadapi oleh Kamri. Bersiap tampaknya Kamri dan Patrick Seme. Dan sebuah crossing dilepaskan, masih dapat diantisipasi oleh Karis Yulianto. Sutaji masih mengurung jantung pertahanan dari Sriwijaya melalui Jainal Ikhwan, berusaha melewati Zahrahan, dan crossing dari Jainal Ikhwan dapat diantisipasi oleh Hendro Kartiko walaupun Kamri tadi tampaknya terhalang oleh rekannya sendiri. Ya, sebuah usaha dilakukan oleh tim tuan rumah tadi, Bung. Diawali oleh gerakan cepat dari Jainal Ikhwan, back kanan yang baru ditempatkan oleh Subangkit. Crossingnya tadi cukup berbahaya, hanya Hendro Kartiko dalam posisi sigap untuk menepis bola. Robi Gaspar dengan sebuah back pass tadi kepada Ikomang Putra. Dua pemain yang cukup senior, Robi Gaspar dan juga Ikomang Putra. Kembali masih berkutat di lini tengah dan kini dalam penguasaan Jairon, pemain asal Brazil yang juga lama bermain di Liga Yunani. Terdorong tadi Kamri dan tampaknya diputuskan telah terjadi sebuah pelanggaran oleh Ponario Astaman. Di awal-awal babak pertama ini terlihat bagaimana Persema Malang tampil agresif. Mereka mencoba mengatasi keunggulan teknik tim Sriwijaya FC dengan permainan cepat dan menekan. Bersiap Siswanto dengan sebuah crossing langsung ke jantung pertahanan. Tampaknya menyentuh kepala dari Karis Yulianto, masih berusaha di dalam kotak penalti dari Sriwijaya FC sebelum akhirnya Karis membersihkan bola tadi. Agak sedikit kesulitan kelihatan para pemain belakang dan penjaga gawang Hendro Kartiko dalam menghadapi gempuran di awal-awal menit babak pertama ini oleh para pemain Persema. Kembali dengan sebuah gerakan yang cukup menarik tadi Christian Warobai kepada Kayamba, kehilangan bola namun sedikit salah komunikasi tampaknya dengan Zahrahan. Kembali dapat diantisipasi oleh Karis Yulianto. Isnan Ali kembali kepada Isnan Ali. Karis, Isnan Ali, Zahrahan, main asing asal Liberia yang sudah 18 kali memperkuat tim nasional negaranya. Dibuang saja oleh Robi Gaspar, pemain dengan kebangsaan Kroasia yang memiliki paspor Australia. Sebuah kontrol bola yang benar-benar berkelas dari Zahrahan tadi, walaupun akhirnya terlepas. Zainal Ikhwan, kembali Zainal Ikhwan kerjasama dengan Siswanto yang tidak berjalan dengan sempurna.
Ya, usaha-usaha dari para pemain Persema Malang tadi Bung, kita lihat mereka berusaha bermain menyerang dari sayap lewat kecepatan dari Zainal Ikhwan. Tony Sucipto yang baru saja selesai memperkuat tim nasional SEA Games kembali lagi ke dalam skuad Sriwijaya FC Palembang. Ya, kesempatan terakhir Tony bermain di tim SEA Games sekaligus menjadi kapten ke-11 memang berakhir dengan tidak mengenakan Bung Arya dan Bung Yosef. Sore hari ini merupakan penampilan pertama Tony Sucipto di ajang Jarum Indonesia Super League. Langsung mendorong bola ke depan, menjangkau Kayamba dengan sedikit ambisinya tadi untuk mengarahkan bola ke gawang, namun begitu jauh dari sasaran. Ya, sebuah keputusan spekulatif dilakukan oleh Kayamba, Bung. Tapi ini adalah tipikal seorang striker yang memiliki naluri gol dan juga kepercayaan diri, karena dia melihat ada peluang untuk melakukan tembakan volley yang keras. Kayamba sendiri merupakan pemain tertua yang berlaga di Jarum Indonesia Super League. Namun tentunya sebuah perhatian tersendiri saat pemain ini mampu mencetak 6 gol dari 9 laga yang ia mainkan di Jarum ISL, menandakan bahwa ketajaman dan produktivitas pemain yang satu ini belum sama sekali berkurang. Pepito. Masih Pepito, kerjasama dengan Siswanto kepada Muhammad Kamri. Berusaha untuk mengurung pertahanan dari Sriwijaya FC. Tony Sucipto bukan dengan clearance terbaiknya. Masih sebelum akhirnya Precious tadi membuang bola. Dan tampaknya terjadi sebuah insiden. Kita masih melihat Muhammad Kamri terjatuh. Tampaknya tadi terkena sambaran kaki dari back Precious tadi. Kita lihat, Bung. Oh, Gorabai. Dan memang terkena sepatu dari Precious tadi, punggung dari Muhammad Kamri. Kita saksikan pemain yang juga sudah memberikan gelar juara Piala AFF bersama tim nasional Singapura. Dan inilah Coach Subangkit, turut membawa Persema naik ke Jarum ISL sebagai runner-up divisi utama di musim lalu. Dan kini kembali mempertahankan posisinya sebagai pelatih kepala Persema Malang. Sriwijaya FC benar-benar berada di bawah tekanan, Bung, di 10 menit pertama ini. Mereka hanya mencoba mengarahkan serangan balik karena memang Persema Malang terus menekan. Kamri, duel antara pemain dari kedua tim dengan sebuah backheel tadi. Pepito mengarahkan bola kepada Kasan Soleh, dapat diantisipasi oleh Tony Sucipto. Dan kini Zainal Ikhwan tidak mampu untuk melewati Zarahan. Patrick Seme, tembakan jauh, terlampau berambisius atau mungkin tidak dengan target yang begitu jelas. Patrick Seme tadi, pemain asal Kamerun yang juga lama memperkuat Persikabo Bogor, Patrick Seme. Ya, salah satu pemain yang juga dipertahankan oleh pelatih Subangkit karena selain kokoh di jantung pertahanan, jika ada set piece, tendangan sudut, Seme Pierre seringkali membantu timnya dengan mencetak gol. Zarahan, Tony Sucipto masih dimenangkan oleh Tony Sucipto. Kembali kerjasama yang cukup apik antara pemain-pemain tengah Sriwijaya. Kini Richard Anore Obiora, masih Obiora, sebuah crossing dilepaskan melewati jangkauan pemain lainnya. Sebuah usaha dari Obiora tadi, Bung, setelah berhasil melewati penjagaan Zainal Ikhwan, sebuah gocekan, ya, bola diangkat cukup bagus. Sayang bahwa terlalu jauh dan di sana tidak ada temannya. Jairon kepada Pepito maksudnya, kembali lagi dalam penguasaan Jairon. Striker asal Brazil, masih Jairon dengan kekuatannya. Sebuah passing diberikan maksudnya kepada Siswanto. Begitu kokoh jantung pertahanan dari Sriwijaya. Kini Isnan Ali, Tony Sucipto,
Pendek kepada Ponario Astaman. Baik Ponario. Zahrahan mulai menusuk kini Sriwijaya FC dengan sebuah peluang. Arif Suyono masih melebar dari sisi gawang Persema Malang. Pergerakan yang bagus dari Arif Suyono sayang sekali tidak diakhiri dengan eksekusi sempurna. Yang tidak kalah cantik adalah umpan dari Zahrahan. Ya, kita bisa melihat berusaha menempatkan bola ke sisi kosong dari gawang, tapi agaknya kurang tenang Arif Suyono sehingga tendangannya melebar. Ini yang harus menjadi perhatian lini belakang Persema Malang, Bung, ketika Sriwijaya melakukan serangan balik yang cepat. Dan Siswanto juga dengan sebuah peluang di menit-menit awal ini sudah mulai bermain terbuka kedua kesebelasan sejauh ini. Ya, setelah tadi Sriwijaya FC gagal, giliran Persema Malang melakukan serangan balik yang cepat dan juga nyaris mengancam gawang Hendro Kartiko. Kita saksikan reaksi kekecewaan dari pendukung tuan rumah, terutama menyangkut kegagalan dari Siswanto tadi, dan Julio Lopez memberikan keunggulan bagi Persiba Balikpapan 1-0 atas Persijap Jepara melalui golnya pada menit ke-16. Sebuah umpan yang sangat baik kepada Jainal Ikhwan dari Jairon, kemudian tidak disambung dengan sebuah kesempurnaan dari crossing Jainal Ikhwan tadi. Soal kecepatan, mungkin Jainal Ikhwan masih bisa bersaing dengan para pemain belakang. Hanya saja akurasi dari umpan Jainal Ikhwan harus lebih diperbaiki untuk menservis para pemain depan. Karena jika dibandingkan dengan Kamri yang akurasinya bisa dibilang lebih baik jika dibandingkan dengan Jainal Ikhwan. Duel lapangan tengah. Robi Gazwar. Sebuah gangguan tadi kepada Tony Sucipto. Ya, kalau kita lihat, Bung, bagaimana setelah menit ke-10 tadi, Sriwijaya sudah mulai mampu memainkan gaya permainan mereka, bola-bola pendek dari kaki ke kaki, kombinasi 1-2. Ya, kita lihat mereka sekarang lebih tenang untuk mengendalikan permainan, mengatur pola permainan mereka. Telah terlebih dahulu berada dalam posisi offside Obiora dalam pengamatan hakim garis. Saat ini Obiora sudah mencetak 3 gol dan ini Obiora menjadi duet handal Kayamba di lini depan Sriwijaya FC. Terutama setelah hilangnya Claude Parvengon Ajam yang hijrah ke Persebaya Surabaya, Obiora yang musim lalu lebih sering dipasang sebagai pemain sayap kiri kembali lagi ke posisi asalnya sebagai support striker. Ya, dan keputusan untuk melepas Ngon Ajam ini merupakan, menurut saya, adalah kejelian dari manajemen Sriwijaya FC, karena setelah pindah ke Persebaya juga Ngon Ajam lebih banyak berkutat dengan cedera, terlambat datang, tidak bisa mengikuti liga sejak musim bergulir, dan ketika sudah bisa bermain Ngon Ajam banyak dibeli cedera. Dan kini Obiora, masih Obiora kepada Kayama, memberikan kesempatan Zahrahan dengan sebuah tembakan masih menyentuh kaki dari Jainal Ikhwan dan menghasilkan sepak pojok. Ya, kombinasi trio pemain asing mereka, Bung, ada Kayamba, ada Obiora, ada Zahrahan. Kita lihat tadi sangat-sangat merepotkan lini belakang. Sayang bahwa Zahrahan gagal tadi memanfaatkan peluang. Tony Sucipto dengan eksekusi dari sepak pojok yang siap diberikan sebuah crossing. Ada beberapa pemain, namun kita saksikan begitu prima penampilan dari Komang Putra sejauh ini. Sebuah aksi penetrasi tadi ataupun overlap dari Precious masih belum bisa dimanfaatkan. Dan dilepas, diperlukan sebuah komunikasi antara Warobai dan juga Hendro Kartiko tadi. Obiora, Arif Suyono, Zahrahan, Christian Warobai
Masih Christian Warobai, umpan diagonal menyilang yang cukup baik, menjangkau Arif Suyono. Namun ada Jainal Ikhwan di sana dengan pengalamannya tampaknya akhirnya berhasil mengantisipasi maksud dari Arif Suyono. Yang harus diwaspadai adalah umpan-umpan yang mengiris diagonal pertahanan dari Persema. Umpan-umpan dari seperti yang baru saja diperlihatkan oleh Christian Warobai tadi. Sangat tepat dan akurat, harus diwaspadai benar-benar oleh para pemain belakang dari Persema. Kasan Soleh, ada Precious tadi. Kembali lagi Kasan Soleh. Pepito. Dan Precious tadi akhirnya. Isnan Ali. Ponario. Kita saksikan tadi benturan antara Ponario dan juga idolanya yaitu Bima Sakti. Sama-sama memakai kostum nomor 11. Sama-sama berasal dari Balikpapan tentunya kedua pemain. Dan memang dalam beberapa kesempatan Ponario sendiri mengakui bahwa keputusannya untuk menggunakan nomor 11 adalah karena kekagumannya kepada sang senior yaitu Bima Sakti. Kebetulan juga tipikal permainannya hampir sama, Bung. Sebagai sentral, penyeimbang lini tengah sebuah tim. Kembali kita saksikan benturan antara pemain senior yaitu Bima Sakti dan Ponario Astaman. Christian Warobai berusaha berduel dengan M. Kamri, dua fullback papan atas Indonesia. Akhirnya sebuah clearance tadi dari Precious. Robi Gaspar begitu aktif menggalang koneksi antara lini tengah dan lini pertahanan sejauh ini. Memang kerap dijuluki sebagai otak permainan dari Persema Malang. Pemain asal Australia, Robi Gaspar. Langsung umpan jauh dikirimkan oleh Seme tadi. Ponario. Kasan Soleh, Bima Sakti. Tembakan langsung Bima Sakti yang memang cukup dikenal memiliki tembakan jauh yang cukup keras. Ya, dan sampai sejauh ini Bima Sakti sudah mencetak 1 gol ketika Persema mengalahkan Persipura. Juga dari tembakan luar kotak penalti. Sebuah hal yang mungkin sudah jarang kita saksikan sekarang. Mencetak gol dari jarak jauh dilakukan oleh Bima. Dan kemampuan shooting dari luar kotak penalti ini sudah dikembangkan oleh Bima sejak dia bermain di IFK Sundok di Swedia. Tercatat hampir 8 gol saat dia bermain di sana dan 90% dari luar kotak penalti. Obiora tembakan langsung menyentuh kepala dari Robi Gaspar. Dengan musim pertamanya bersama Persema Malang, Robi Gaspar yang juga pernah merumput di Persita Tangerang dan Persiba Balikpapan. Dan kembali Tony Sucipto. Crossing dikirimkan di kotak penalti. Precious dengan tandukannya menaklukkan Pepito namun tidak menaklukkan gawang Persema. Ya, sebuah kolaborasi yang sangat baik, Bung. Tendangan sudut yang sangat baik dan Precious tadi dengan kejeliannya mencoba menyundul sambil terbang dan sudah sangat tepat, bola menyilang. Sayang bahwa bolanya agak menyamping. Bima Sakti, Sutaji. Persema kini dengan inisiatif penyerangan tidak berhasil tadi dan hampir saja dikuasai kembali oleh Sutaji dari kaki Ponario Astaman. Jainal Ikhwan, crossing langsung dilepaskan oleh Jainal Ikhwan, tidak menjangkau rekannya yaitu Jairon. Penuh dalam penguasaan Warobai gini, pemain terbaik Liga Indonesia tahun 2005. Diantisipasi dengan cukup tenang oleh Robi Gaspar. Kini Bima Sakti, masih Bima Sakti. Kerjasama mencoba tadi Kamri dan juga Jairon. Sutaji masih mencari rekannya. Sutaji, cermatan dari Karis tadi. Robi Gaspar, Jairon melebar. Kasan Soleh kembali pada Jairon. Masih Jairon, dijatuhkan oleh Tony Sucipto dalam pengamatan wasit.
Pemain yang mulai bermain di Indonesia sejak musim lalu, Jairon bersama Persebaya Surabaya. Cukup panjang memiliki karir di Liga Yunani, pemain asal Brazil. Dan kita saksikan Kayamba yang juga turut membantu menggalang lini pertahanan dari Sriwijaya FC. Terutama untuk mengantisipasi potensi bahaya yang juga dapat ditebar oleh Bima Sakti dengan eksekusi tendangan jarak jauh yang cukup mematikan. Bima dengan ancang-ancang kirimkan sebuah tembakan langsung, namun masih tidak mampu untuk memberikan ancaman bagi Hendro Kartiko. Mari kita saksikan tembakan langsung dari Bima. Tarungan antara Arif Suyono dan Kasan Soleh tadi. Masih cukup tenang kita saksikan ekspresi dari Subangkit sejauh ini. Cukup baik tadi kerjasama antara pemain-pemain Sriwijaya. Kayamba, Arif Suyono kembali lagi di Kota Malang tentunya. Pemain yang lama memperkuat Arema Malang. Obiora tidak berhasil melewati Robi Gaspar. Dan kini penuh dalam penguasaan pemain-pemain Persema. Bima Sakti. Sebuah back pass. Sebuah clearance dari Komang Putra. Precious tadi. Agak kesulitan Jairon Feliciano melewati kawalan dari Precious Emujiraye. Jairon bahkan lebih sering beroperasi di luar kotak penalti di sekitar garis tengah lapangan. Mungkin juga karena ketatnya kawalan para pemain-pemain belakang Sriwijaya FC yang digalang oleh Precious dan Haris Yulianto. Patrick Seme. Muhammad Kamri menyentuh tangan Precious tampaknya tadi. Menghasilkan tendangan bebas kini bagi Persema Malang. Ya, sebuah peluang tentu bagi tuan rumah, Bung, untuk mencetak gol di babak pertama ini. Karena posisi tendangan bebas kali ini cukup ideal. Berada di depan garis 16, tetapi sedikit menyamping. Sehingga sangat baik untuk memplacing bola ke tiang dekat maupun ke tiang jauh. Kembali tentu bersiap Bima Sakti. Ada juga beberapa pemain lainnya seperti Robi Gaspar yang juga memiliki kemampuan untuk melakukan eksekusi tendangan jarak jauh. Seperti yang sudah ia lakukan saat menghadapi Persitara Jakarta Utara. Patrick Seme langsung tampaknya menghantam pagar pemain. Penampau muda bagi Hendro Kartiko. Bima Sakti melepaskan sebuah crossing yang berhasil dimanfaatkan oleh Jairon tadi. Namun kembali berada dalam penguasaan pemain-pemain Persema. Kembali Bima Sakti melebar, sayangnya tidak menjangkau Jainal Ikhwan. Jainal Ikhwan sendiri sudah pernah menjadi juara atau memberikan satu gelar juara bagi timnya, yaitu Petrokimia Putra Gresik. Di antara lain adalah prestasi yang cukup mengagumkan yang pernah ditorehkan oleh Jainal Ikhwan. Warobai kepada Ponario. Arif Suyono. Kerjasama yang baik dengan Ponario Astaman. Kembali pada Arif Suyono. Dan tampaknya sebuah ganjalan tadi oleh Siswanto kepada Arif Suyono. Ya, sebuah serangan cepat tadi dilakukan oleh anak-anak Sriwijaya, Bung, dari sisi kiri pertahanan Persema Malang, dan terpaksa dihadang dengan menarik Arif Suyono. Dan kini giliran Sriwijaya FC mendapat peluang untuk mengancam gawang Iko Maputra. Ketat penjagaan dari Robi Gaspar pada Obiora, dan kembali Tony Sucipto dengan crossingnya menjangkau kotak penalti, namun sebuah sliding dari
Isnan Ali tadi Ya, tidak mampu menjangkau bola. Cukup berbahaya sebetulnya crossing yang dilakukan oleh Tony Sucipto. Bisa kita lihat tadi ada 2 orang pemain selain Isnan Ali, ada juga 1 orang pemain lagi Sriwijaya yang lepas dari pengamatan para pemain belakang dari Persema Malang. Bima pada Jainal Ikhwan. Pepito. Kurang baik umpan dari Pepito tadi. Dengan mudah dapat diantisipasi Warobai. Mencoba perlahan gini Sriwijaya FC Palembang untuk membangun serangan. Isnan Ali. Zarahan. Bima Sakti atau Ponario tadi. Bisa kita lihat ternyata Robi Gaspar yang dipasang oleh pelatih Subangkit di lini belakang untuk menemani Seme Pierre Patrick. Cukup mengejutkan memang keputusan dari pelatih Subangkit karena Robi Gaspar sebetulnya tipikalnya lebih menyerang jika dibandingkan pemain-pemain seperti Bima Sakti. Tapi ternyata Robi Gaspar yang ditunjuk untuk menjadi pemain bertahan di lini tengah jantung pertahanan Persema Malang. Arif Suyono kembali sebuah duel dengan Kasan Soleh di sayap kanan sebelum akhirnya bersalaman kedua pemain ini. Gadang sebagai salah satu winger terbaik di Indonesia, Arif Suyono kembali kita saksikan harus dihadang oleh Kasan Soleh. Precious dan juga Pepito. Dengan musim perdananya di Liga Indonesia bagi Precious Enujerai bersama beberapa pemain asal Singapura yang kini bermain di beberapa tim Jarum Indonesia Super League. Cukup baik kerjasama antara pemain Sriwijaya. Kini Zarahan mendorong bola pada Kayamba. Kayamba masih melewati Patrick Seme, namun crossing tadi akhirnya menghantam kaki Patrick Seme sebelum menghasilkan sepak pojok. Ya, sebuah pemandangan yang menarik, Bung. Karena kita lihat trio legion asing dari Sriwijaya FC, Kayamba, Obiora, dan Zarahan begitu mendominasi pola serangan dari Sriwijaya FC, sementara pelatih Subangkit menempatkan Seme Pierre dan Robi Gaspar di jantung pertahanan untuk menghadang trio legion asing Sriwijaya FC, dan sejauh ini cukup sukses. Crossing tadi dari Zarahan, masih ada Robi Gaspar. Tony Sucipto. Tembakan langsung kaki kanan dari Tony Sucipto, tidak terlampau jauh di atas Mister Ikomang Putra. Ya, keputusan yang cukup berani dilakukan oleh Tony Sucipto meskipun hasilnya masih jauh dari sasaran. Jarak yang cukup jauh dan keputusan yang cukup berani dilakukan oleh Tony Sucipto dengan melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti ini. Walaupun tidak dengan kaki terkuatnya, Tony Sucipto tadi baru saja melepaskan sebuah tembakan yang tidak jauh berada di atas Mister Ikomang Putra. Persema mencoba kini melalui Jainal Ikhwan. Seme. Umpan diagonal langsung dilepaskan, tidak menjangkau satupun rekannya. Berusia 28 tahun, Patrick Pierre Seme. Kembali kita saksikan kegembiraan di Stadion Gajayana. Mendukung satu dari 2 tim asal kota Malang, yaitu Persema Malang. Zarahan, kurang cermat tadi umpannya. Cukup tenang. Patrick Seme walaupun sedikit beresiko tadi. Kini Siswanto, salah satu pemain sayap dengan kecepatan. Berikan umpan kepada Pepito, bergerak di dalam kotak penalti sebelum akhirnya dihalau tadi. Bima Sakti, kembali Siswanto. Kerjasama dengan Sutaji. Siswanto masih dengan penguasaan bola. Siswanto terjatuh dan bukan merupakan pelanggaran dari Christian Warobai. Iya, sebuah serangan yang cukup bagus tadi dilakukan oleh Siswanto dan diawali dari Bima Sakti tadi, Bung. Ya, sedikit agak terdorong.
hanya wasit tidak melihat itu sebagai pelanggaran untuk dihukum sebagai penalti kick. Kembali sebuah crossing masih dapat didahului tadi oleh inisiatif dari Hendro Kartiko. Isnan Ali mencoba kini sebuah counter attack yang berusaha dikembangkan oleh Sriwijaya dan kembali menghasilkan sesuatu yang menjanjikan melalui sepak pojok. Hampir bisa menjangkau Kit Kayamba Gams, umpan crossing dari Isnan Ali. Sama-sama berbahaya, dua back sayap yang dimiliki oleh Sriwijaya FC. Di kiri ada Isnan dan di kanan ada Christian Warobai. Kembali melalui Zarahan Keranggar. Sriwijaya akan mencoba peruntungan mereka melalui sepak pojok. Sekian kalinya sebuah crossing kembali dilepaskan oleh Zarahan. Lepas dari tangkapan Ikomang Putra walaupun masih ada Kasan Soleh tadi. Dengan sebuah clearance. Dihadapi oleh Tony Sucipto dan dibiarkan saja. Warobai cukup mengurung jantung pertahanan dari Persema. Kini pemain-pemain Sriwijaya. Karis Yulianto lepaskan sebuah umpan jauh yang kurang begitu jelas untuk menjangkau rekannya siapa. Dan meminta maaf pada Arif Siono. Ya, kita lihat bagaimana tadi ketenangan, kepemimpinan dari Karis Yulianto. Patrick Seme, Muhammad Kamri, Pepito, Zainal Ikhwan, kembali pada M. Kamri. Langsung lepaskan maksudnya kepada Jairon, dapat diantisipasi. Kembali dapat dicuri oleh Kamri. Kamri memasuki kotak penalti dari Sriwijaya, namun crossingnya akhirnya menjangkau Siswanto. Walaupun lepas kontrol dari Siswanto tadi. Sebuah peluang yang cukup berbahaya sebetulnya dimiliki oleh Persema Malang tadi, Bung. Hanya saja mereka kurang tenang memanfaatkannya. Gerakan Kamri tadi sudah sangat baik. Crossingnya juga baik, tetapi di sana Siswanto kurang tenang. Langsung melakukan tembakan ke gawang. Padahal masih bisa bola tadi di capping untuk mendapat peluang yang lebih baik. Keith Jerome Gams, pemain asal St. Kitts and Nevis, sebuah negara kecil di Kepulauan Karibia. Dan juga sudah menorehkan begitu banyak international caps dan juga gol bagi tim nasional negaranya. Tony Sucipto, Karis Yulianto. Kembali sebuah umpan jauh dilepaskan, kali ini cukup tepat kepada Tony Sucipto oleh Karis. Umpan dan kemudian dapat dipotong oleh Kasan Soleh. Ya, skema yang sebetulnya sudah berjalan dengan cukup ideal. Umpan dari Karis yang langsung menuju ke jangkauan Tony Sucipto. Hanya saja ketika Tony berusaha melakukan crossing kurang akurat ataupun kurang keras tendangannya sehingga masih bisa dipotong oleh para pemain Persema. Kembali in swinging corner dari Tony Sucipto dan ditinju saja oleh Ikomang Putra. Siswanto dengan sebuah clearance tadi masih berada dalam areal jantung pertahanan dari Persema Malang sebelum akhirnya Patrick Seme Isnan Ali. Zarahan dapat dipotong tadi oleh Zainal Ikhwan. Cukup menarik gerakan Zainal Ikhwan sore ini, Bung. Dalam posisinya sebagai back kanan. Dia dengan kecepatannya dia bisa melakukan intercept setiap bola-bola terobosan lawan, dan sebaliknya dia berani melakukan gerakan tanpa bola yang cepat ke jantung pertahanan lawan. Kerjasama antara Zarahan dan juga Kayamba tadi kembali akan menghasilkan sebuah sepak pojok bagi Sriwijaya FC Palembang. Dan masih tanpa gol di Stadion Gajayana dalam pertemuan perdana antara kedua tim di ajang Jarum Indonesia Super League antara Persema Malang melawan Sriwijaya FC Palembang. Sebuah crossing tadi kembali dapat diantisipasi oleh Kamri. Zarahan mendorong bola kepada Obiora. Kembali dapat diatasi oleh pemain-pemain Persema. Dan benturan antara Siswanto dan juga Isnan Ali tadi.
Ya, cukup keras tadi benturanmu. Karena Siswanto berusaha untuk berusaha untuk meraih bola dengan kepalanya dan melakukan serangan cepat. Sementara Isnan Ali yang juga dalam kecepatan tinggi berusaha untuk menghalau bola sehingga tidak terhindarkan tabrakan. Kita lihat, ya. Dan akhirnya kartu kuning pertama diberikan oleh Ain Suarlan kepada Isnan Ali. Dan ini merupakan juga kartu kuning perdana Isnan Ali di musim ini. Umpan jauh dilepaskan oleh Patrick Seme kepada Hendro Kartiko yang cukup tenang tadi. Cepat berikan pada Precious. Precious juga kirimkan sebuah umpan jarak jauh yang menjangkau Kayamba dengan sangat baik. Walaupun inisiatif dari Komang Putra begitu sempurna tadi. Sangat tepat memang antisipasi dari Komang Putra keluar dari garis gawangnya. Karena umpan tadi sudah berada di hadapan Kit Kayamba. Dan ini salah satu kelebihan dari Komang Putra, Bung, ketika dia menjadi penjaga gawang tim nasional Indonesia. Soal antisipasinya dia begitu baik dalam membaca jalannya permainan. Kita lihat tadi umpan terobos itu begitu mudah dibaca oleh Komang Putra sehingga dia bisa lebih dulu menghalau bola dibandingkan striker Kayamba. Ini sebuah teknik ataupun taktik individual seorang penjaga gawang berpengalaman. Berusia 34 tahun, merupakan pemain paling senior di kubu Persema Malang, Komang Putra. Ya, dan pernah satu generasi berada di timnas bersama Hendro Kartiko yang kini menjaga gawang dari Sriwijaya FC. Dan lama menghabiskan karirnya bersama PSIS Semarang. Antara lain fakta-fakta menarik mengenai Komang Putra. Dibuang saja oleh Robi Gaspar menempati posisi barunya sebagai stopper pada pertandingan ini. Ya, dalam duel 1 lawan 1 mungkin Robi Gaspar belum terlalu terlihat, tapi dalam soal positioning, memotong umpan, dan ketepatan dalam memotong umpan, tidak mau ambil kompromi. Sampai sejauh ini Robi Gaspar masih bisa diandalkan di lini belakang memang. Seperti juga menambah kembali atribut dari pemain yang juga sudah cukup baik. Robi Gaspar juga mampu bermain multifungsi tentunya. Ini giliran Sriwijaya tentunya untuk mengembangkan permainan. Isnan Ali. Menyentuh kaki Jainal Ikhwan tadi dan keluar dari lapangan permainan. Ponario. Zarahan mulai mengancam kini Sriwijaya, kerjasama antara para pemain. Kembali harus dikurung oleh pemain pertahanan dari Persema Malang. Bima Sakti. Jainal Ikhwan. Sebuah umpan yang cukup baik menjangkau Pepito di dalam kotak penalti kini. Namun akhirnya Pepito kehilangan kontrol terhadap bola. Ya, sebuah peluang terbaik yang didapatkan oleh Brima Pepito tidak bisa dimanfaatkan dengan sempurna karena penguasaan bola yang sangat buruk sehingga bola menjadi lepas dari jangkauan Pepito yang sampai sejauh ini baru mencetak 2 gol bersama Jairon Feliciano yang mencetak 1 gol. Ini tentu sebuah kerugian bagi Persema. Namun sebuah umpan yang baik dikirimkan oleh Pepito pada Jairon di dalam kotak penalti dan begitu tepat Isnan Ali untuk melakukan tackling dan menghalau bola tadi. Ya, 2 peluang beruntun dimiliki oleh tim tuan rumah, Bung, Persema Malang. Dan dua-duanya sebetulnya sangat berbahaya. Hanya sayang tadi bahwa peluang itu gagal dimanfaatkan, dan ini terutama karena kemampuan lini belakang dari Sriwijaya FC untuk membaca skema kombinasi 1-2 tadi yang dilakukan oleh Pepito dan Jairo. Dan akhirnya Jairon Feliciano harus menerima bahwa ia ditarik keluar memasuki menit ke-39 dengan digantikan oleh Iswandi Dai, pemain yang juga pernah membawa Persibo Bojonegoro naik ke divisi utama. Dan crossing dari Robi Gaspar menjangkau kepala dari Patrick Seme walaupun akhirnya keluar. Ya,
tendangan sudut tadi ke tiang jauh. Masih bisa dijangkau oleh Semepere tadi. Sayang kurang akurat sundulannya sehingga peluang untuk mencetak gol terbuang sia-sia. Mencoba kembali Persema melalui Sutaji. Iswandi Dai maksudnya untuk melepaskan sebuah crossing kepada Pepito, pemain yang baru masuk dengan penampilannya yang keempat sebagai pemain pengganti musim ini. Ya, masuknya Iswandi menggantikan Brima Pepito. Ini membuat Persema Malang kini hanya menyisakan Pepito sebagai seorang striker murni di lapangan. Karena yang digantikan Iswandi adalah seorang striker, Jairon Feliciano. Agaknya pelatih Subangkit memilih untuk lebih memperkuat lini tengahnya menghadapi para pemain Sriwijaya. Duel antara Warobai dan juga Siswanto. Tiba-tiba sudah berada di sisi kiri lapangan Siswanto, pemain yang cukup mobile dan lincah. Kembali ditarik oleh pelatih Subangkit setelah sempat memperkuat Persib Bandung. Subangkit dan Siswanto pernah berkolaborasi ketika bersama-sama berada di tim Persekapas Kabupaten Pasuruan, bersama juga dengan Kasan Soleh. Robi Gaspar sedikit dengan keberanian untuk overlap gini. Siswanto, masih Siswanto, Kasan Soleh, Sutaji. Yang memiliki pilihan tengah Sutaji akhirnya memberikan kepada Robi Gaspar sebelum akhirnya keluar tadi Robi Gaspar. Ya, memang ada konsekuensi Bung ketika Robi Gaspar diputuskan oleh Subangkit ke lini tengah, ke back sentral, maka ada pengurangan kekuatan di lini tengah dari Persema Malang. Sehingga kita lihat tadi justru Subangkit sendiri yang kebingungan, akhirnya harus menarik Jairon keluar dan memasukkan gelandang tambahan di tengah untuk membantu Bima Sakti di tengah agar bisa mengimbangi lini tengah Sriwijaya FC. Iswandi Dai kepada Patrick Seme, Jainal Ikhwan, sebuah back pass. Kali sebuah fakta bahwa Persema sendiri merupakan tim dengan rata-rata usia tertua di Jarum Indonesia Super League. Dengan 27,2 usia rata-rata pemainnya. Ini dengan sebuah crossing. Siswanto melebar kepada Jainal Ikhwan. Kembalikan kepada Iswandi Dai. Dan Iswandi akhirnya mengirimkan sebuah crossing Pepito, namun belum dengan penyelesaian, telah terlebih dahulu berada dalam posisi offside dalam pengamatan hakim garis. Sebuah pergerakan yang sebetulnya cukup bagus dari Iswandi Dai, mengirimkan umpan kepada Pepito. Sayang sekali Pepito sudah terjebak dalam posisi offside. Agaknya percobaan-percobaan seperti ini yang harus sering kali dilakukan karena ketatnya pertahanan dari Sriwijaya FC jika harus melewati mereka dengan pergerakan-pergerakan individu. Kurang dari 2 menit di sisa waktu untuk mencapai waktu reguler di babak pertama ini, masih tanpa gol di Stadion Gajayana Malang. Walaupun permainan yang diperagakan oleh kedua tim begitu terbuka dan begitu ofensif sejauh ini dengan beberapa peluang. Dua tim yang juga bercokol di urutan ke-5 dan ke-6 dan hanya terpaut 1 poin diantaranya. Sriwijaya berada di urutan ke-5 dengan nilai 17 dan Persema dengan nilai 16. Bima Sakti, Kamri mulai memperagakan permainan yang cukup menarik walaupun akhirnya dapat dicuri dengan cukup cerdik tadi oleh Zarahan. Masih Zarahan. Kita saksikan kemampuan pemain yang satu ini, Zarahan dengan kontrol bolanya. Masih berada dalam penguasaan penuh Zarahan. Akhirnya berikan kepada Obiora. Masih Obiora.
Obiora cukup baik namun terlampau berambisi dengan mencoba melewati 3 pemain sekaligus. Umpan dari Iswandi Dai. Harus ada komunikasi tampaknya. Kita saksikan Hendro Kartiko sudah begitu jauh meninggalkan sarangnya. Ya, dan agak mengherankan memang keputusan dari Hendro Kartiko jauh meninggalkan sarangnya karena di situ masih ada Precious yang mengawal pergerakan Brima Pepito. Ya, benturan cukup keras tadi antara Pepito dan Isnan Ali. Sportivitas yang coba diperlihatkan oleh Pepito dengan membantu Isnan Ali untuk bangkit. Seolah ingin meminta maaf terhadap benturan yang terjadi antara kedua pemain tadi. Tambahan waktu 1 menit saja diberikan di babak pertama ini. Sutaji, Kasan Soleh, kini Siswanto melebar kepada Kasan Soleh, mencoba dan cukup cermat tadi Warobai untuk memotong pergerakan dari Kasan Soleh. Iswandi Dai dapat dimanfaatkan oleh Kayamba dengan cukup cerdik tadi. Obiora, umpannya tidak menjangkau Zarahan. Sebuah pengamanan back pass dari Patrick Seme tadi. Dan akhirnya wasit Aeng Suarlan telah meniup peluit panjang tanda berakhir babak pertama. Dan kita masih belum menyaksikan gol yang tercipta di Stadion Gajayana Malang, di mana saat ini Persema Malang ditahan tanpa gol oleh Sriwijaya FC Palembang dan Mitra Sepak Bola. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.